Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, welcome back to my channel. Salam transformasi digital untuk Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya Rahmat DMG, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai peserta Digital Leadership Academy Mitra Amazon Web Service Lee Kuan Yew School of Public Policy National University of Singapore, pada video kali ini saya akan menyampaikan dan memaparkan secara singkat tentang apa saja yang dapat saya ilustrasikan terkait materi dari pelatihan Driving Government Digital Transformation with One Data and Smart City dari Kominfo RI. Jadi pada sesi kali ini saya akan menyampaikan ilustrasi terkait yang disampaikan oleh Leon Fun, Good Tech Red Design, yang berbicara tentang Government Transformation. Kemudian juga Manu Sukla, Head Government Transformation India and South Asia, yang membahas terkait Human Centered Data Transformation. Dan yang terakhir juga paparan dari Bapak Setiaji terkait Best Practice pemanfaatan Cloud. Jadi beberapa intisari yang dapat saya ilustrasikan adalah terkait tujuan dari transformasi digital adalah untuk kemaslahatan kemanusiaan. Yang kedua, perlu keamanan data dan kedaulatan data itu sendiri. Yang ketiga, cloud merupakan salah satu opsi untuk membantu layanan selain artificial intelligence ataupun teknologi computing. Cloud secara sederhana adalah sebuah unit penyimpanan digital yang dapat menyimpan semua file-file Anda. Cuma perbedaannya adalah pada unit penyimpanan Anda yang dulunya harus hadir secara fisik untuk mengakses file-file Anda, pada cloud Anda dapat mengaksesnya dari perangkat apa saja sepanjang perangkat tersebut memiliki koneksi dengan internet. Gampang kan? Simple. Terakhir, kita juga harus fokus terhadap pelayanan publik yang diberikan dengan catatan harus inovatif. Yang kedua, dapat dieksekusi. Tiga, terjamin keamanan datanya. Dan tentu saja ada trust terhadap pelayanan yang diberikan. Selanjutnya, hal menarik disampaikan oleh Profesor Mark Thompson tentang transformasi pemerintahan. Ada 3 strategi yang beliau sampaikan terkait fokus, leverage situational awareness, kemudian worldly mapping. Menurut beliau, kita harus mengkombinasikan antara discovery, routing, eligibility, suitability, dan issuing. Dan bagaimana kita dapat menyusun semua data-data yang ada melalui data inside platform atau arsitektur data. Yang pasti beliau menyampaikan bahwa using value chain mapping to leverage and focus adalah suatu opsi yang dapat kita perkuat. Jadi secara garis besar yang perlu mendapat perhatian adalah pertama, semua platform memiliki sumber data dan yang berbeda. Jadi kita perlu mengcombine saja data-data yang ada melalui satu sistem. Yang kedua, sebagian besar sektor publik memiliki kesamaan kapabilitas umum. Jadi kita perlu menggabungkan dan melaksanakan otomatisasi proses yang sangat kompleks tersebut. Selanjutnya, kita perlu dukungan internet untuk membagi pelaporan informasi, kemudian pelacakan terkait aplikasi yang digunakan, kemudian notifikasi, dan yang terakhir adalah pemeriksaan. Jadi kita hanya perlu menganalisa antara satu gabins dan gabins lainnya sehingga kita akan mendapatkan alur dari pelayanan yang akan kita berikan. Jadi poin pentingnya adalah pertama, untuk melaksanakan transformasi digital kita perlu memperkuat komitmen dari pemangku kebijakan untuk sepakat melaksanakan transformasi digital. Yang kedua, perlu keyakinan bahwa sistem penggunaan layanan digital adalah pengguna layanan yang sesungguhnya. Yang ketiga, semakin banyak layanan elektronik akan lebih
Semakin banyak layanan elektronik, semakin banyak layanan elektronik akan lebih mempermudah pelayanan, karena layanan tersebut akan semakin mudah diakses oleh masyarakat atau pengguna. Tapi untuk instansi pelayanan publik harus ada kepedulian terkait mitigasi pengelolaan risiko secara optimal, karena keamanan data menjadi tanggung jawab penyedia layanan dan pengguna layanan. Jadi tanggung jawab tidak bisa hanya dibebankan kepada penyedia layanan, akan tetapi pengguna layanan juga wajib melindungi data pribadi dengan baik. Kedepan, perlindungan data pribadi akan menjadi tantangan yang tidak akan mudah. Untuk itu perlu edukasi yang berkelanjutan dengan memberikan awareness secara terus-menerus kepada penyedia layanan publik dan tentu saja user. Selanjutnya terkait ancaman keamanan cyber akan terus ada ke depan, semakin canggih dan canggih. Untuk itu kita perlu memperkuat cyber security kita dengan melaksanakan ETA atau Education, Training, and Awareness, sehingga data yang kita simpan di iCloud benar-benar aman atau safe untuk dipergunakan. Itu saja yang perlu dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tetap semangat untuk transformasi digital untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.